Januari 2022 kami keluarga besar Kejaksaan Negeri Gunung Kidul ingin menyampaikan suatu berita gembira kepada rekan-rekan semua, karena memang saya sengaja supaya bisa diketahui oleh semua, mengingat dulu begitu heboh dan gegap gempitanya berita ketika di akhir tahun 2019 terpidana dalam kasus pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh pada waktu itu terdakwa dan sekarang sudah menjadi terpidana Dika Ratnasari melarikan diri ketika dalam perjalanan untuk dikembalikan ke LP Perempuan di Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, Mas-mas, Mbak-mbak, rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Saya sampaikan bahwa tadi malam, Kamis malam tanggal 20 sekira pukul 20:15, tim kami dari Kejaksaan Negeri Gunung Kidul yang sudah berupaya beberapa waktu terakhir ini untuk melakukan penangkapan terhadap DPO atas nama Dika Ratnasari, akhirnya berhasil bersangkutan di daerah Bekasi. Mungkin sekedar merefresh kasus Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor putusan 146 tanggal 23 Oktober 2019 dengan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan. Namun kemudian di dalam perjalanan untuk menuju LP Perempuan di Yogyakarta, terdakwa terpidana melarikan diri dan baru berhasil kami tangkap lagi tadi malam. Saya rasa pada pokoknya seperti itu. Mungkin Bu David itu ada yang mau ditambahkan. Sementara itu Pak Kasih Intel, teman-teman ada yang mau ditanyakan yang di belakang ini. Jadi memang sudah dilakukan upaya-upaya, usaha-usaha untuk terutama memancing komunikasi, karena selama ini terus terang saja terpidana begitu licin. Intinya awalnya begitu susah untuk kami tracking karena komunikasi menggunakan nomor HP yang berganti-ganti, sehingga dengan upaya teman-teman ini akhirnya bisa didapatkan nomor yang bersangkutan dan terus dipantau sampai akhirnya diperoleh titik di mana kira-kira yang bersangkutan berada. Itu pun ternyata juga tidak segera kita bisa memastikan itu ada di titik mana, sehingga perlu dipancing untuk keluar dulu. Akhirnya pada saat ada janji yang sengaja memang kita buat untuk ketemu, itu di salah satu rumah restoran fast food di Bekasi. Itu kemudian bisa dilakukan penangkapan di situ setelah berhasil dipancing keluar dari tempat yang biasanya dia bersembunyi. Kita ada beberapa kali pindah tempat, tetapi kita juga tidak bisa memastikan karena setiap kali ada informasi berada di satu titik, begitu kita cek ternyata kita belum mendapatkan hasil, dan baru kali ini memang kita ikuti terus secara intens karena kita khawatir akan segera bergeser lagi. Rekan-rekan juga yang sudah memberitakan dengan gegap gempita, makanya kali ini saya pengen tunjukkan ini loh, kita sudah berhasil untuk kita lakukan eksekusi nanti setelah ini. Ya, jadi pada waktu itu setelah selesai sidang harusnya kita kembalikan ke LP Cipinang, tapi ternyata di tengah jalan dia melarikan diri. Upaya melarikan dirinya seperti apa itu?
Jadi pada waktu itu karena saya juga hanya membaca dari kronologis ini ya peristiwa, karena pas kebetulan peristiwa pada waktu itu juga pelajarinya belum saya. Jadi dari laporan yang ada di saya ketika akan dibawa ke LP perempuan itu, kebetulan berhenti di tengah jalan untuk suatu keperluan. Saya sendiri kurang begitu jelas untuk keperluan apa. Nah itu pada saat itulah penjaga atau pengawal lengah dan ini bisa saya awali ya, kebetulan pada waktu itu juga kajarinya masih belum saya, akan ada suatu keperluan di satu tempat itu, tapi ternyata di tempat itu yang bersangkutan melarikan diri. Tetapi untuk detailnya seperti apa, karena kan setelah itu sudah ada proses pengawasan internal kami, tetapi yang melakukan proses pemeriksaan dalam rangka pengawasan internal itu kan memang bukan Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Kalau di kami tidak ada fungsi pemeriksaan pengawasan, itu tidak ada. Semuanya kita serahkan ke Kejaksaan Tinggi, kemudian penjatuhan sanksi itu juga dari Kejaksaan Agung, sehingga yang paham betul tentang detailnya dari hasil pemeriksaan itu yang melakukan pemeriksaan pengawasan baik di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Agung sampai jatuhnya putusan hukuman disiplin bagi pengawal yang pada saat itu membawa yang bersangkutan untuk dikembalikan ke LPSA. Ya, putusan hukuman disiplin. Sanksinya seperti apa? Pada yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun kepada petugas pengawal. Bu, ini nanti proses hukumnya seperti apa? Apakah langsung dibawa ke Wirabuna atau seperti apa? Kalau ini kan sudah selesai, ya. proses pidananya kan sudah selesai. Jadi setelah ini ya tinggal kewajiban kami untuk melakukan eksekusi sebagaimana layaknya eksekusi putusan pidana itu. Jadi nanti kita cek dulu kesehatannya, kemudian kita terbitkan surat perintah pelaksanaan putusan untuk melaksanakan putusan hakim yang dipidana 1 tahun 1 bulan tadi. Kita serahkan, sekarang kan LP perempuannya ada di sini, jadi kita serahkan ke LP perempuan. Untuk melarikan diri itu berarti nggak ada proses lagi?